Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya melihat wajah tak tertandingi yang tiba-tiba muncul, seluruh tubuh Xiaoyan terkejut. Pada saat ini tampaknya seluruh dunia telah menghilang. Tidak ada kotak, tidak ada kolam teratai, tidak ada Jiubai, dan semua orang di alun-alun menghilang. Pada saat ini dunianya hanya ada sosok abadi yang tak tertandingi. Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa wanita itu pastilah Xun-ernya. Meskipun dia sekarang memiliki nama lain Muron Qingcheng, dia terlalu akrab dengan wajahnya yang tak tertandingi, kerutan dan senyumannya yang menyayat hati. Dia bisa yakin bahwa wanita di depannya adalah Xun-er. Berapa kali dia bertemu dalam mimpi, dan sekarang dia akhirnya melihat cinta dalam hidup ini. Xiaoyan menatap Xun-er tidak pernah mengalihkan pandangan darinya. Kemunculan Murong Qingcheng menimbulkan sensasi yang tidak kalah dengan Tuan Muda Yun. Pria yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu semuanya menatap Murong Qingcheng yang berdiri di atas ratai. Jika Tuan Muda Yun adalah dewa di hati banyak wanita, maka Murong Qingcheng adalah dewi di hati banyak pria. Tuan Muda Yun datang ke Murong Qingcheng dan berkata sambil tersenyum, "Peri Murong, tetap aman." Murong Qingcheng tersenyum. Dia lalu berkata dengan ringan, "Para tamu sudah datang. Mengapa perizilan dan yang lainnya belum muncul?" Begitu suara Murong Qingcheng jatuh, ada tawa di udara. Kemudian sosok yang menakjubkan muncul. Wanita menakjubkan yang tiba-tiba muncul ini adalah pemilik sebenarnya dari Paviliun Jilan, Peri Jilan. "Maaf, aku terlambat," ucap dari Peri Jilan. Penampilan berturut-turut dari Tuan Muda Yun, Murong Qingcheng, dan Peri Jilan tidak diragukan lagi memanaskan suasana tempat tersebut. Dan seluruh alun-alun menjadi sangat panas. Mereka bertiga mengambil tempat duduk mereka satu demi satu, dan seluruh konferensi peri berjalan dengan tertib. Ada banyak peri yang menari dan bernyanyi di aula, dan seluruh aula berada dalam suasana yang bahagia dan damai. Namun semua ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan, dan matanya tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Murong Qingcheng. Dia harus menemukan cara untuk mencari tahu mengapa Xun-er yang lembut dan baik hati menjadi Murong Qingcheng yang acuh tak acuh dan kejam. Namun saat ini, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia tahu bahwa ada banyak orang kuat di tempat ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan di sini. Dia sedang menunggu kesempatan. Xun-er jelas ada di depan matanya, tapi dia tidak bisa mengenali satu sama lain. Pada saat ini hati Xiaoyan seperti pisau, dan dia menanggung siksaan yang menyakitkan itu. Konferensi berlangsung selama sehari. Malam pun tiba, dan konferensi akan segera berakhir. Orang-orang mulai meninggalkan alun-alun satu demi satu dan kembali ke kediaman yang telah disiapkan Paviliun Jilan untuk mereka. Namun Xiaoyan tiba-tiba berdiri, berjalan melewati kerumunan yang padat, dan berjalan langsung ke arah Xun-er. Melihat Xiaoyan meninggalkan kursi, Jiubai memanggil dengan keras. Namun Xiaoyan menutup telinga terhadap panggilan Jiubai. Saat ini, hanya Xun-er yang ada di matanya. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan tekad. Kesedihan dan rasa sakit yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Jika tidak ada Xun-er dalam hidup ini, apa gunanya hidup? Hari ini melihat Xun-er lagi, darah gila Xiaoyan mendidih. "Xun-er, apakah itu kamu? Aku Xiaoyan. Apakah kamu tidak ingat padaku?" Xiaoyan bertanya pada Xun-er. Tindakan tiba-tiba Xiaoyan segera menarik perhatian banyak orang yang hadir. Seluruh alun-alun langsung menjadi sangat sunyi. Tatapan terkejut yang tak terhitungnya melesat ke arah Xiaoyan. Melihat pria kurus di depannya, Murong Qingcheng merasa sedikit akrab. Setelah memikirkannya sebentar, dia langsung ingat dan berkata, "Oh, aku ingat. Kamu adalah Kaisar Yan, dan kamu bahkan menyerangku." Suara Murong Qingcheng sangat dingin, dan suaranya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang panjang dikeluarkan, lalu menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu begitu berani datang ke alam umur panjang, dan hari ini adalah hari kematianmu." Xiaoyan lalu berkata,
Bukankah kamu memintaku untuk datang? Xun-er, ikut denganku, ucap dari Xiaoyan. Aku bukan Xun-ermu. Namaku Murong Qingcheng, ucap dari Murong Qingcheng. Kamu adalah Xun-erku, ucap dari Xiaoyan. Perijilan di samping memiliki wajah yang cantik dan berkata, "Ada apa? Bagaimana kamu bisa masuk? Sepertinya aku tidak mengenalimu." Xiaoyan mengabaikan teguran perijilan dan berkata dengan keras, "Xun-er, ikuti aku." Melihat Xiaoyan mengabaikannya, perijilan sangat marah dan memberi perintah. "Kemarilah, tangkap orang yang datang untuk membuat masalah ini." Penjaga pavilion Jilan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan membawa Xiaoyan dalam kelompok. Xiaoyan hampir kehilangan akal saat ini. Dia hanya ingin membawa Xun-er pergi. Dia tidak peduli dengan yang lainnya. Mengapa? Mengapa? Mengapa Xun-erku tidak lagi mengenalku lagi? Kenapa Xun-erku terlihat seperti ini? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Dan ada rasa sakit yang menusuk hati dalam teriakannya. Pada saat ini dia tidak peduli apakah kekuatannya adalah lawan perijilan. Dan dia tidak lagi peduli apakah dia akan mati di sini. Dia hanya tahu bahwa dia harus membawa Xun-er pergi. Pikiran tak terlupakan yang telah tersimpan di lubuk hatiku selama bertahun-tahun, semuanya meledak sejak dia melihat Xun-er. Meskipun ribuan orang mendatanginya, demi Xun-er bahkan jika dia ingin menjadi musuh dunia, dia tidak akan ragu. "Pergi! Tangkap dia!" Perijilan memberi perintah dan kemudian penjaga yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Xiaoyan. "Xun-er, ikuti aku." Xiaoyan tidak memperhatikan penjaga yang bergegas turun. Dia berteriak keras dan bergegas menuju Xun-er. "Xun-er, Murong Qingcheng." Tidak ada yang tahu apakah wanita di depannya adalah Xun-er atau Murong Qingcheng. Di mata semua orang, dia adalah peri abadi keabadian dan murid peri yang tidak berperasaan. Di mata Xiaoyan, dia adalah Xun-ernya. "Ikut denganmu. Kamu bermimpi. Pergilah ke neraka." Murong Qingcheng menatap Xiaoyan dan bergegas mendekat. Pedang panjang di tangannya langsung menusuk. Pedang panjang itu menusuk Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan secara otomatis memancarkan cahaya yang melindungi tubuh. Pedang panjang menikam cahaya pelindung tubuh. Pedang panjang hancur dan cahaya pelindung tubuh juga hancur. Pada saat ini para penjaga itu sudah bergegas turun. Xiaoyan meraih segenggam teratai api dan melemparkannya langsung. Dia lalu berteriak, "Ledakan!" Meledakkan semua pavilion Jilan ini. Bam, 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 bam. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar terus-menerus dan banyak orang langsung meledak. Api memenuhi udara dan api panas tiba-tiba menyapu dunia. Setelah suara ini, ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dan semua lotus api statis yang ditempatkan oleh Xiaoyan di pavilion Jilan meledak. Untuk sementara, ledakan terdengar terus-menerus. Dengan suara ledakan, kuil-kuil besar runtuh dan berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Banyak orang terluka dalam ledakan itu, dan mereka semua melarikan diri di pavilion Jilan. Seluruh pavilion Jilan ini sangat kacau. Melihat ini, peri Jilan juga benar-benar marah. Pavilion Jilan ini telah menjadi kerja kerasnya selama bertahun-tahun, tetapi hari ini benar-benar hancur. Peri Jilan tidak sabar untuk menangkap Xiaoyan saat ini, namun Xiaoyan sudah melarikan diri dalam kekacauan. Pada saat ini Xiaoyan tidak dapat ditemukan lagi. Pada saat ini Xiaoyan mengejar Murong Qingcheng. Murong Qingcheng juga tahu bahwa dia bukan lawan Xiaoyan, jadi dia tidak terlalu terlibat dengan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan terus mengejar, yang membuatnya sangat marah. "Membunuh!" Melihat Xiaoyan hendak mengejar Murong Qingcheng, 4 arah timur, barat, utara, dan selatan tiba-tiba menabrak langit. Ratusan orang bergegas maju dan di tengahnya ada spanduk dengan kata Jilan. Tertulis di atasnya, pasukan pavilion Jilan akhirnya tiba. Ratusan orang adalah ratusan Daudi. Tidak peduli seberapa kuat Xiaoyan, dia jelas bukan tandingan orang-orang ini. Melihat Xiaoyan dikepung, Murong Qingcheng tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia berdiri di langit dan menyaksikan perkembangan situasi dengan tenang. Di langit semakin banyak orang berkumpul. Tentu saja kebanyakan dari mereka datang untuk menonton pertunjukan dan tidak bermaksud menjadi musuh Xiaoyan. Selama berabad-abad, tidak ada yang berani membuat masalah di konferensi abadi, karena hanya ada satu hasil untuk masalah, dan itu adalah kematian.
Namun Xiaoyan berani membuat masalah di konferensi abadi dan juga meledakkan Pavilion Jilan. Banyak orang ingin tahu seperti apa Xiaoyan pada akhirnya. Selama bertahun-tahun, Chang Shengtian terlalu damai. Oleh karena itu Xiaoyan berani membuat masalah di konferensi abadi dan meledakkan Pavilion Jilan, menyebabkan gangguan besar. Banyak orang sebenarnya sangat bersemangat di hati mereka. Ratusan penjaga bergegas dan menyerang Xiaoyan satu demi satu. Meskipun ada banyak musuh, tetapi untungnya tidak ada prajurit abadi. Xiaoyan masih bisa mengatasinya. Dia segera mengeluarkan pedang dewa dan iblis, bertarung dengan musuh. Setelah pertempuran, Linglong dan Nalan Kingsue juga datang untuk membantu dalam pertempuran. Tetapi Jiu Bai tidak tahu kemana, dia pergi. Pertempuran di langit menghancurkan bumi, dan ketiganya bertarung sengit dengan ratusan musuh. Meskipun mereka membunuh banyak musuh, ada terlalu banyak musuh, dan mereka terlalu kuat. Ketiganya secara bertahap berlumuran darah, dan mereka semua terluka. Bunuh! Suara pembunuhan di langit keras, dan pertempuran hidup dan mati yang sulit dimulai. Pertempuran ini adalah pertempuran sulit pertama Xiaoyan sejak dia datang ke Chang Shengtian, dan itu juga merupakan pertempuran hidup dan mati yang paling tragis. Bam, bum, 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 bam! Ledakan terus bergema, badai energi yang mengerikan mengamuk liar di langit. Dalam badai yang mengerikan itu, ratusan sosok saling bersilangan, bertarung dengan panik. Pertempuran antara Daudi menghancurkan bumi, dan kerusakan yang ditimbulkan cukup mencengangkan. Chang Shengtian bisa membuat manusia abadi. Karena struktur khusus di dunia ini, meskipun pertempuran antara manusia sangat sengit, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih ringan dari yang dia bayangkan. Xiaoyan memegang pedang dewa dan iblis di tangannya dan menebas dengan keras, mengirim musuh terbang keluar sejauh ini. Xiaoyan telah membunuh puluhan Daudi dengan kekuatan satu orang. Melihat Xiaoyan yang memegang pedang di langit dan bertarung dengan darah, banyak praktisi yang menonton pertempuran mulai berbicara tentangnya. Siapa pria berbaju hitam itu? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Kekuatannya sangat kuat. Sejauh ini, dia telah membunuh puluhan Daudi dengan level yang sama. Dengan kekuatan tempur yang begitu kuat, saya khawatir dia bukan lagi seorang kaisar petarung biasa. Dan dia mungkin telah mencapai ranah pertarungan abadi. Lihat, pedang di tangan pria berbaju hitam itu tampaknya adalah pedang legendaris para dewa dan iblis. Pedang dewa dan iblis. Iya, itu benar pedang dewa dan iblis. Pedang legendaris pedang dewa dan iblis telah muncul lagi. Tampaknya era kekacauan akan datang lagi. Sementara semua orang membicarakannya, Xiaoyan, Linglong, dan Nalan Kingsue yang berada di tengah medan perang semuanya kewalahan. Mereka bertiga menghadapi ratusan Daudi yang sehebat mereka. Saat pertempuran berlanjut, ketiganya merasa sedikit tidak berdaya, dan pertempuran jangka panjang telah menguras kekuatan di tubuh mereka. Di bawah serbuan musuh, mereka bertiga berada dalam bahaya. Kingsue, Linglong, aku akan melindungimu. Kalian pergi. Xiaoyan berteriak pada mereka berdua. Xiaoyan, aku tidak akan pergi. Aku ingin bertarung bersama, dan aku ingin mati bersama, ucap dari Nalan Kingsue. Aku juga sama, ucap dari Linglong. Melihat keduanya rela mati bersamanya, Xiaoyan sangat tersentuh. Dia meliriknya dan tiba-tiba melihat Xun yang berdiri di kejauhan. Xiaoyan sangat sedih dan aliran kesedihan dan rasa sakit yang tak berujung datang ke hatinya. Bunuh! Xiaoyan menyerang musuh lagi dengan pedang para dewa dan iblis di tangannya. Di bawah desakan kekuatan sumber di tubuhnya, pedang para dewa dan iblis meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh dunia. Pedang Ki yang mengerikan yang tak terlukiskan menyapu langit dan bumi. Banyak orang kuat Daudi jatuh di bawah pedang para dewa dan iblis. Dengan pedang dewa iblis di tangannya, bahkan musuh sekuat Daudi tidak akan mampu menahan serangan dari Xiaoyan. Namun ada begitu banyak musuh yang menyerangnya. Xiaoyan, Nalan Kingsue, dan Linglong mereka bertiga dipisahkan dan masing-masing dikelilingi oleh pasukan berat. Dan mereka tidak dapat bergabung sama sekali. Itu adalah pertempuran yang sangat brutal dengan musuh yang kuat di mana-mana. Xiaoyan mengaktifkan semua jenis pertahanan pada saat yang sama, seperti pelindung tubuh, perisai cahaya misterius, domain api aneh, dan baju besi api yang aneh. Ditambah dengan skill bertarung yang kuat dan tak ada habisnya, dia mampu menahan serangan gila musuh. Musuh bertahan di bawah serangan sengit. Namun Linglong dan Nalan Kingsue tidak memiliki skill sebaik Xiaoyan.
dan situasi mereka sangat berbahaya. Linglong mengaum ke langit, berubah menjadi ular sanca 9 warna menelan langit yang besar, dan tubuhnya meledak dengan cahaya 9 warna yang indah dan mempesona, mengamuk di langit, bergegas bersama dengan musuh. Nalan Kingsway berdiri di atas kursi teratai baulian, berlari ke kiri dan ke kanan. Di antara kerumunan, 10 kelopak teratai berputar secepat pedang kematian, dan cahaya pedang yang menyilaukan terus menebas dari tangannya. Di bawah serangan musuh, tubuh Linglong yang besar sudah ditutupi dengan bekas luka, dan darah terus mengalir keluar. Piton 9 warna menelan langit. Matilah! Seorang musuh berteriak. Dia mengangkat tombaknya dan menusukkannya langsung ke tubuh Linglong. Meskipun piton 9 warna menelan langit adalah keberadaan yang menakutkan di zaman kuno, itu jelas tidak memiliki banyak efek jera di dalam umur panjang. Pria itu menembak tubuh piton 9 warna menelan langit, menyebabkannya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Raungan sedih itu terus bergema. Piton 9 warna menelan langit segera jatuh seperti meteorit. Darah yang menetes dari tubuhnya mewarnai seluruh langit menjadi merah. Linglong! Melihat bahwa Linglong dibunuh oleh musuh, Xiaoyan berteriak keras di langit dan menyerang musuh dengan pedang para dewa dan iblis. Namun tidak peduli seberapa berani Xiaoyan, ada terlalu banyak musuh. Ketika dia terus memenggal kepala musuh, dia juga memiliki beberapa bekas luka di tubuhnya dan pakaiannya penuh dengan darah. Di sisi lain, Nalan Kingsway juga berjuang untuk melawan serangan musuh. Meskipun dia memiliki keberadaan harta karun lotus dan kursi giok, tetapi di bawah serangan musuh, dia secara bertahap tidak dapat melawan. Duar! Suara keras tiba-tiba terdengar di langit, dan kursi teratai baulian di bawah kaki Nalan Kingsway dihancurkan berkeping-keping oleh musuh. Nalan Kingsway tanpa perlindungan kursi giok lotus langsung terkena serangan musuh. Lusinan Daudi kuat berkerumun dan menyerang Nalan Kingsway. Tidak peduli seberapa kuat Nalan Kingsway, dia jelas bukan lawan dari puluhan Daudi. Kedua belah pihak bertarung untuk sementara waktu, dan meskipun dia melukai beberapa Daudi, dia sendiri menderita luka serius. Pada saat ini pria dengan tombak panjang menyerang lagi. Dia melihat bahwa momentum Nalan Kingsway telah menurun. Pedang panjang di tangannya menari dengan liar, dan cahaya tombak yang menyilaukan mengalir seperti hujan deras. Nalan Kingsway benar-benar ditelan oleh langit yang penuh dengan tombak. Jeritan nyaring terdengar, dan tombak yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke tubuh Nalan Kingsway. Wajahnya menjadi pucat, dan darah merah mewarnai pakaian putihnya menjadi merah. Nalan Kingsway melirik Xiaoyan yang sedang bertarung, dan kemudian dia jatuh. Pada akhirnya dia jatuh ke dalam hutan lebat dan menghilang. Nalan Kingsway! Melihat Nalan Kingsway jatuh, Xiaoyan berteriak. Pada saat ini dia benar-benar marah. Kalian semua pasti akan mati. Xiaoyan berteriak keras. Dia menyingkirkan pedang dewa dan iblis, dan segel di tangannya mulai berubah dengan cepat. Reinkarnasi kemarahan Buddha. Saat Xiaoyan berteriak keras, sebuah lingkaran yang benar-benar dikelilingi oleh api aneh muncul di depannya. Lingkaran itu terdiri dari 23 api yang berbeda, dan ada reinkarnasi yang samar-samar memancar darinya. Dengan dorongan telapak tangan Xiaoyan, lingkaran itu terbang ke depan dengan cepat. Lingkaran itu dengan cepat membesar, dan kekuatan hisap yang mengerikan melonjak keluar. Banyak Daudi secara paksa tersedot ke dalam lingkaran, dan langsung terurai menjadi ketiadaan oleh cahaya hitam di dalam lingkaran. Dengan skill bertarung reinkarnasi kemarahan Buddha, Xiaoyan membunuh banyak Daudi yang kuat. Ketika Xiaoyan dan musuh bertarung dengan sengit, 3 sosok tiba-tiba muncul di kejauhan. Mereka adalah seorang pria dan 2 wanita. Di tengah adalah seorang pria kurus. Di kedua sisi pria itu berdiri 2 sosok, seorang wanita cantik. Melihat Xiaoyan yang bertarung di kejauhan, pria itu berkata dengan terkejut, "Ini dia." Seorang wanita di sebelah kirinya melihat pria itu dan bertanya, Ini benar-benar dia. Kakak, apakah kami akan membantunya?" Ucap dari wanita itu. "Tentu saja, aku harus membantu. Meskipun aku baru bertemu dengannya sekali, bertemu dengannya adalah takdir. Dalam hatiku, aku sudah menganggapnya sebagai teman. Jika temanku dalam kesulitan, bagaimana aku tidak bisa membantunya?" Pria itu menjawab dengan sederhana. Dia menatap 2 wanita di sampingnya dan berkata, "Kelompok musuh sangat kuat. Kalian tetap di sini, dan aku akan pergi ke sana sendirian."
Wanita di sebelah kanan pria itu melingkarkan lengannya di lengan pria itu dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu bahwa kamu melakukannya untuk kebaikan kita dan khawatir bahwa kita akan terluka. Tapi bukankah kita mengatakan bahwa kita harus berbagi kesulitan, hidup dan mati bersama?" ucap dari wanita itu. "Baiklah, ayo pergi bersama-sama. Ada terlalu banyak musuh. Setelah kita menyelamatkan pria itu, kita akan segera pergi." Buam, 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 buam. Pria itu mengeluarkan energi tirani. Bersama dengan kedua wanita itu, dia dengan paksa membuka jalan, bergegas ke lingkaran pertempuran, dan segera bergabung dengan Xiaoyan. Melihat pengunjung misterius yang tiba-tiba bergegas masuk, Xiaoyan tertegun sejenak dan segera berkata dengan terkejut, "Apakah itu kamu?" Pria itu tersenyum ringan dan menjawab, "Itu benar, ini aku." Meskipun keduanya hanya bertemu sekali dan meskipun mereka belum mengetahui nama satu sama lain, mereka telah lama menganggap satu sama lain sebagai teman hidup dan mati di hati mereka. Itu jenis teman yang bisa dipercaya sepenuhnya, yaitu jenis teman yang bisa menyerahkan hidup dan mati kepada pihak lain. Mereka berdua sekarang seperti teman. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah!